Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja BPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Reddy Widianto SPG, guru matematika di SMA Negeri 6 Surabaya, sekaligus mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring di kelas 11 SMA Negeri 6 Surabaya dengan materi barisan geometri. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mancing ikan gurami di pinggiran Kali Batu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPA 3. Mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Dan untuk yang memimpin doa pada kali ini, boleh maju ke depan. Fatah, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa susah. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Anak-anakku yang hari ini tidak hadir siapa nak? Iqbal. Iqbal. Kemana Iqbal? Ada yang tahu? Sakit. Oh terus. Oke. Selain Iqbal ada lagi? Sudah. Hanya Iqbal saja ya. Berarti hari ini ada satu siswa yang tidak hadir, Iqbal, dengan keterangan sakit. Kita doakan semoga Iqbal bisa lekas kembali dan bisa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Kita masuk ke bab yang kedua di bagian ini, yaitu tentang barisan geometri. Nah, barisan geometri ini adalah materi lanjutan dari barisan aritmatika yang sudah kalian pelajari dari pertemuan sebelumnya. Untuk pembelajaran yang akan kita capai ada beberapa poin di sini, bisa dicermati anak-anakku ya. Yang pertama, nanti kita akan belajar bagaimana membedakan barisan geometri dan bukan barisan geometri. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan unsur yang belum diketahui dari barisan geometri. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menentukan suku ke N. Kalau kemarin berdasarkan materi sudah belajar ini ya, menentukan suku ke N dari barisan geometri dari permasalahan kontekstual. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Jadi ada beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, oke, dari anak-anak sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba kita refreshing sebelumnya, kita speak sejenak juga untuk meningkatkan konsentrasi kita supaya bisa lebih fokus menerima pembelajaran. Setuju ya? Setuju. Baik, boleh mendampingi Pak Randy di depan untuk speaking. Lu Ivan, boleh di sini nak? Kita speaking bersama yuk. Boleh seluruhnya berdiri anak-anakku? Oke. Ini sambil kita bernyanyi bersama anak-anak ya. Kita mulai 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sudah fresh semuanya nanti ya. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini dan kita persiapkan adalah sebetulnya tulisan nanti ya. Kemudian pembelajaran yang sudah disiapkan sama NKPD ya. KPD nanti akan paling dibagikan pada saat sisi kelompok. Baik anakku, di sini kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke ini dari pembahasan tentang bahasa geometri, teman-teman kemarin kan sudah
Baik, siapa yang mau ngasih contoh barisan aritmetika yang seperti apa nak? Boleh, Luki, silakan. Oke, baik kita coba teruskan anak ya. Temenmu menyampaikan barisan aritmetika yang dicontohkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sepakat ini contoh sebuah barisan aritmetika anak? Ada yang lain yang diingat dari yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya? Boleh tidak? Rumusnya itu N sama dengan A plus N min 1 dikali B. Rumusnya sama dengan UN A Plus N min 1 plus N min 1 dikalikan B. Oke, tepat mana ya rumus barisan aritmetika yang bisa digunakan untuk menghitung juga enak seperti ini. Ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada lagi boleh yang mungkin mau menambahkan tentang apa yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya, berdasarkan anak-anak? Ya, boleh. Nilai G-nya selalu sama konsep. Nilai G-nya selalu sama. G-nya selalu sama. B itu apa ya? Beda dari satu atau dua. Oke. G-nya itu adalah sebuah beda. Nilai beda diperoleh dari mana? Tanya. Bisa dijelaskan ini? Nilai beda diperoleh dari mana? U2 kurang 1 boleh ya? Gimana Zara boleh? Oke, bisa juga bentuk umumnya untuk menentukan beda adalah UN dikurangi UN min 1. Oke, berarti secara umum masih ingat anak-anak ya pembahasan tentang konsep besar aritmetika. Jadi bisa kita lanjutkan. Nah, di sini Pak Reni punya sebuah video ilustrasi terkait konsep besar geometri. Boleh bisa nanti bersama-sama ya. Aska terjatuh yang menyebabkan luka pada tangannya. Dengan menggunakan mikroskop, terlihat bakteri pada tangannya semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, Aska diberikan obat yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% tiap 3 jam. Jika pada awal observasi jam 9 WIB terdapat sekitar 3.125 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama, perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21 WIB. Oke, baik. Dari ilustrasi sederhana ini ada konsep barisan geometri di dalamnya. Sudah nangkep dari ilustrasi video yang ditampilkan di depan aku? Bisa memahami alurnya? Bisa ya? Oke. Baik. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu ada beberapa aspek yang akan Pak Reni pilih anak-anak ya. Jadi yang pertama ada penilaian sikap di sini terkait dengan keaktifan kalian sama tanggung jawab kalian nanti selama pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua terkait dengan aspek pengetahuan. Tentunya berkaitan dengan pengetahuan nanti akan ada tes yang akan Pak Reni berikan di akhir pertemuan kita kali ini. Kemudian yang terakhir adalah aspek keterampilan. Di sini yang Pak Reni bilang adalah tujuh kerja atau presentasi kalian. Bapak, bagi kita di sisi kelompoknya. Nah ini kita akan diskusi kelompok. Kita akan memahami bersama tentang konsep besar geometri seperti itu. Ada pertanyaan berkaitan dengan penilaian kalian pada hari ini? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk skema pembelajaran kita itu nanti kita akan berdiskusi kelompok. Tadi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang menggunakan 4 sampai 5 orang. Kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD yang kalian akan bagikan.
Setelah diskusi kelompok selesai, dilanjutkan dengan presentasi. Nanti perwakilan tiap kelompok boleh maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang terakhir tentu ada evaluasi dari Pak Randy terkait dengan RKPD yang sudah diselesaikan. Itu. Nah, semuanya bisa memperhatikan ke slide yang ada di depan anakku. Di sini Pak Randy punya sebuah ilustrasi masalah. Bisa kita baca bersama anak-anak ya. Hasil observasi pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada bagian kaki penderita akan semakin melebar. Nah, untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, penderita diberikan obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jamnya. Jika pada awal observasi jam 9.00 terdapat sekitar 6.250 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama, berapakah perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21.00? Ada yang mau ditanyakan terkait ilustrasi yang ada di depan anak-anakku? Ya, boleh, Anggun. Pak, berarti itu cara menghitungnya nanti itu dikurangi 20% seterusnya ya Pak? Pak, berarti cara menghitung bakterinya nanti dikurangi 20%, kemudian dikurangi 20% lagi, dikurangi 20% lagi, sampai kapan itu? Sampai habis kira-kira begitu anak-anak ya. Oke, Anggun punya pertanyaan. Berarti cara menghitungnya nanti seperti itu Pak, seperti itu teman-teman gitu ya. Dikurangi terus 20%, dikurangi lagi 20%. Apakah semuanya sepakat seperti itu? Sepakat? Yang menjawab sebagian sepertinya kemacetan semua menjawab. Tapi belum sepakat ya. Oke, nanti akan kita diskusikan. Ini juga masih dalam konteks pembahasan desain geometri ya. Jadi ini kita simpan dulu pertanyaan yang muncul dengan kita simpan bersama dulu dan akan kita diskusikan secara berkelompok di dalamnya ya. Baik, karena aku untuk kegiatan berikutnya kita langsung saja ya, kita bagi kelompok sudah akan izin di ketua kelas sampaikan kelas tentunya ya. Boleh silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Boleh, waktunya dalam 1 menit. Baik anak-anak, silakan perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD untuk dibagikan kepada anggota kelompoknya. Boleh satu orang untuk perwakilan ketua kelompok bisa. Sudah gimana ya? Oke, baik anak-anak, masing-masing sudah mendapatkan LKPD dan selembar kertas. Nah, selembar kertas ini nanti akan kalian gunakan untuk menentukan konsep terkait dengan barisan geometri. Baik, semuanya bisa mencermati LKPD, bisa langsung diisikan identitas di bagian depannya ada di situ. Setelah itu kalian boleh berdiskusi kelompok. Makanya beri waktu untuk diskusi kelompoknya 20 menit anak-anak ya. Silakan berdiskusi kelompok selama kurang lebih 20 menit dimulai dari sekarang. Hasilnya diperoleh semuanya sama ini? Sudah yakin?
sudah berakhir. Nanti sekarang kita masuk ke bagian presentasi. Ya, Pak Randy akan menunjuk secara acak untuk yang mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari permasalahan yang pertama, Nana ya. Untuk permasalahan yang pertama, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini enaknya kelompok 3 boleh, kelompoknya Mikael ya. Oke, boleh, silakan Mas Gufron Mikael untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mikael Satria Baginjanta. Saya perwakilan dari kelompok 3. Untuk kelompok kami akan membahas mengenai masalah satu, di mana kami mendapat tugas untuk melipat kertas. Melalui tugas kami ini, kami menemukan ketika kertas dilipat sekali, kami menemukan ada 2 bentuk yang sama. Kemudian ketika kertas dilipat 2 kali, kami menemukan 4 bentuk yang sama. Sampai kami melipat 6 kali, di mana kami kemudian menghasilkan 64 bagian yang sama, 64 dan seterusnya. Nah, jadi kami melalui diskusi kami ini kami memperoleh bahwa rasio itu sama, yaitu 2, yang bisa ditemukan atau dicari melalui rumus UN per UN 1. Jadi barisan yang kami peroleh ini disebut sebagai barisan geometri, di mana ciri dari barisan geometri ini yaitu rasio dari 2 struktur yang berdekatan bernilai sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mikael, perwakilan dari kelompok 3 Nana ya, sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk permasalahan bagian yang pertama, kelompoknya Mikael mendapatkan sebuah pola barisan bilangan gitu ya, yang terdiri dari 24, 8, 16, 32, dan 64. Dan ternyata juga diperoleh sebuah rasio. Rasionya yang diperoleh adalah 2. Begitu ya Mikael ya. Dan ternyata rasionya tadi kesimpulannya gimana Mikael? Rasionya itu hasil pembagian antara 2 suku yang berdekatan. Hasil pembagian 2 suku yang berdekatan. Di bagian bawah pada LKPD ada sedikit kesimpulan. Rasionya dari 2 suku yang berdekatan bernilai sama. Teman yang lain, di kelompok yang lain silakan, ataukah ada yang mau menanggapi anak-anak? Silakan ya. Oke, baik. Untuk permasalahan yang pertama sudah kita diskusikan bersama anak-anak ya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Yang akan mempresentasikan untuk bagian berikutnya, boleh para duduk secara acak anak-anak ya. Silakan maju ke depan. Kelompoknya kelompok ini, kelompoknya Rosita, boleh. Silakan maju ke depan, Rosita. Ini silakan. Oke, teman-teman yang lain bisa memperhatikan anak-anak ya, ketika ada yang kurang tepat atau memiliki pendapat yang berbeda dengan yang sudah dijelaskan teman-teman di depan, boleh angkat tangan dan menyampaikan kepada kita semua, gitu ya. Oke, silakan dimulai. Ya, kenalkan nama aku tadi Arisanti dari Asal 35. Tadi kan Mikael jelasin kalau rasio yang ditemukan adalah 2. Jadi untuk lipatan pertama yang dihasilkan adalah disimpulkan bahwa 2 kan sebagai A dan 3 sebagai rasio, dan ini 4 dan ini N. Jadi dapat disimpulkan untuk mencari suku N dari barisan geometri yang di atas adalah UN sama dengan 2 kan A, jadi tulis A kali 3 yaitu R, N sama 1. Baik, terima kasih Rosita, perwakilan kelompoknya juga maju di depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok berkaitan dengan menemukan konsep rumus menentukan suku ke N suatu barisan geometri, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk ke masalah yang kedua, anak-anak ya. Di masalah yang kedua ini ada ilustrasi soal cerita. Nanti juga akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok dan yang akan tarik ditunjuk untuk maju ke depan mempresentasikan masalah yang kedua. Boleh maju ke depan kelompok 6. Silakan nak. Perwakilan kelompoknya. Ada atau Patricia?
Baik anak-anak, di sini Jonathan perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan masalah yang kedua. Silakan dicermati bersama anakku ya. Boleh Jonathan, silakan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Ya baik, untuk memulai dari saya bacakan soalnya dulu ya. Seorang peneliti mengembangkan 8 sel. Setiap sel dapat membelah diri menjadi 3 setiap 2 menit. Setelah beberapa waktu, banyakkan menjadi 17.496 sel. Peneliti lain mengembangkan 8 sel. Setiap sel membelah diri menjadi 3 setiap 2 menit. Berapa banyak sel yang didapatkan dalam waktu yang sama dengan peneliti pertama? Jadi dari soal ini kan R pengalihan 1 3-nya sama dengan 8 terus dikalikan N-nya 3 pangkatnya juga berkas itu. Nah, jadi 3 dengan 8 kalikan 3 pangkat 2 dan hasilnya adalah 8 kali 9 72. Baik, anak-anakku apakah ada pertanyaan dari yang dipresentasikan kelompoknya Jonathan di depan? Jawabannya diperoleh sama? Oke, baik, boleh kasih tos buat lu. Oke, jadi seperti itu ya langkah pekerjaannya dari temanmu dicermati. Yang diminta adalah berapa banyak bakteri yang diperoleh peneliti kedua yang waktunya sama dengan peneliti pertama. Peneliti pertama ternyata untuk mendapatkan sejumlah berapa tadi itu 6.250 ada di menit ke-14 dengan pembelahan sebanyak 8 kali. Kemudian peneliti kedua dengan pola pembelahan yang berbeda, dia setiap 7 menit mendapatkan 72 kali di menit yang sama dengan peneliti pertama, yaitu menit ke-14 gitu. Baik, untuk masalah yang ketiga, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh kelompok 4. Boleh perwakilan kelompok 4 dan depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pertama-tama saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Hasil observasi pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada bagian kaki penderita akan semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, penderita diberi obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jamnya. Jika pada awal observasi dan ketemu hasilnya 2560 untuk suhu kelimanya pada jam 21.00. Apa yang ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas untuk soal masalah ketiga? Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik anak-anak sudah tuntas ya untuk presentasi kelompoknya. Seluruh kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan seluruh permasalahan yang ada pada LKPD juga sudah terselesaikan dengan baik tentunya. Kalau begitu sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing anak-anak, silakan. Kemudian untuk LKPD-nya dikumpulkan ke Pak Reni semua. Silakan. Oke, baik anak-anak. Bisa dikumpulkan depan meja. Setelah ini kita ada keseluruhan soal. Baik, ini kembali ke tempat duduknya masing-masing anak-anak. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan
pengisian LKPD dan seterusnya. Tentunya konsep terkait dengan barisan geometri mudah-mudahan sudah mulai terbentuk dengan baik begitu ya. Nah, hari ini kita akan coba menyimpulkan secara bersama-sama anak ya terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan Pak Randy pengen dengar pendapatnya dari kalian. Siapa yang mau coba menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini ya? Ya, boleh. Tidak, silakan. Jadi barisan aritmatika dengan barisan geometri itu berbeda. Kalau barisan aritmatika itu mempunyai beda atau selisih yang sama, sedangkan barisan geometri itu punya rasio atau perbandingan yang sama. Oke, boleh kasih plus buat baik anak-anak, itu tadi ya yang disampaikan Michael terkait apa yang sudah dipelajari hari ini. Ada nggak yang mau menyampaikan yang lain terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh rasain anak-anak. Coba Raya, silakan. Jadi untuk mencari rumus ke N barisan geometri itu dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N 1. Nah, untuk mencari hasilnya itu R sama dengan UN per UN 1 karena perbandingan. Oke, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kemudian R-nya sama dengan UN per UN-1. Sepakat anak-anak ya? Oke, boleh kasih plus buat Oke, baik, itu tadi sudah ada yang menyampaikan kesimpulan yang berbeda anak ya, dari yang sudah disampaikan Michael. Kemudian Raya juga menyampaikan kesimpulan dari bentuk rumusnya. Adakah yang masih ingin menyampaikan apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran kita hari ini? Gibran, silakan. Barisan geometri itu bisa bertambah besar atau enggak bisa bertambah kecil, tergantung besar hasilnya. Oke, bisa seperti itu anak-anak ya. Jadi barisan geometri itu bergantung nilai rasionya, bisa bertambah besar, juga bisa bertambah kecil untuk bentuk barisannya tertentu seperti itu. Boleh kasih plus buat kita anak. Baik anak-anakku, untuk kegiatan yang terakhir dari ini adalah evaluasi tentunya ya. Pak Randy sudah menyiapkan soal di aplikasi Quizzes yang linknya juga sudah Pak Randy share kepada perwakilan ketua kelas untuk bisa di grup kelas, bisa juga semuanya. Nanti di situ ada soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Semua kerjakannya sendiri-sendiri, nggak boleh contoh-contohan. Begitu anak-anak ya. Nanti nilai dari pekerjaan Quizzes akan masuk di daftar nilai yang ada di buku nilainya Pak Randy seperti itu. Boleh semuanya membuka HP untuk link yang sudah di-share sama ketua kelas anak-anak ya. Baik anak-anakku, waktunya sudah habis ya. Kita akhiri pengerjaan bisnis kalian. Dan luar biasa, ini ada temanku yang 3 orang ya, ada di posisi 1, Raya dan juga sama Nanti. Oke, capaian skornya ya. Raya, bukan sama Nanti luar biasa. Dan semua untuk pengerjaannya yang lain masih harus nanti perbaiki untuk pengerjaan soalnya seperti itu. Baik anak-anakku, diskusi kelompoknya sudah selesai, presentasinya juga selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Di sini kita coba menyimpulkan bersama terkait dengan konsep barisan geometri. Tadi untuk barisan geometri kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Jadi barisan geometri secara pengertian matematika adalah suatu barisan bilangan yang hasil dari 2 suku yang berdekatan itu atau berbesar selalu tetap atau sama. Nah, hasil dari 2 suku yang berurutan ini kita sebut dia sebagai rasio. Notasinya ada N kecil. Kalau aritmatika kemarin punya yang namanya T kecil atau ya, gitu ya. Kemudian untuk rumus menentukan rasio secara matematis dituliskan seperti itu ya. 2 bisa dibagikan ke 1, 3 bisa dibagikan ke 2 dan seterusnya. 2 suku yang saling berurutan. Kemudian untuk rumus yang berlaku ketika kita menentukan suku ke N pada barisan geometri adalah seperti itu. Yang bawahnya juga sudah disimpulkan oleh teman-teman
tadi ya, konsentrasi ke depan, rosita, gitu ya. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Sampai di sini apakah ada yang masih kurang jelas sama aku terkait konsep rasio dan menentukan suku KN pada berdasarkan geometri? Sudah jelas. Jelas ya. Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian untuk materi hari ini kita cukupkan, dan di pertemuan yang akan datang kita akan belajar materi tentang deret geometri. Habis belajar barisan geometri, kita lanjutkan ke deret geometri. Ini permasalahan kontekstual tentunya. Oke, gimana pembelajaran hari ini anak-anakku? Gak maksud ya Oke, siap. Alhamdulillah hari ini pembelajaran berjalan dengan lancar. Teman-teman kelas 11 juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Capaian dari pekerjaan khusus juga sudah bisa dikatakan baik. Yaitu dipersiapkan di rumah mempelajari materi tentang geometri. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Anak-anakku, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kebaikan bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama pembelajaran. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.